kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang masih melimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan yang memberikan kami kesempatan baru di pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Ya Bapa, kami puji dan kami muliakan nama-Mu. Dan satu hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Karena Tuhan menuntun dan membimbing kami agar kami seturut dengan kehendak-Mu menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Beginilah dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ai marhahona antu ibana do padok nisi Daud, toktong do huida tu haki di jolokku, ai di siamuku do ibana asauna humordit au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengakui Tuhan Yesus sudah menjadi sesuatu hal yang bersifat universal di dalam kehidupan, baik melalui dengan membaca firman Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dan berbagai bangsa dan juga gereja telah melakukan pendengaran akan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Berbagai macam, namun walaupun demikian kita harus tetap mengakui atau menyaksikan Yesus Kristus ialah satu-satunya Allah yang melepaskan kita dan Roh Kudus sebagai salah satu tempat yang memampukan kita untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu, hal itu jugalah yang dikatakan di dalam renungan kita pagi hari ini. Bagaimana Petrus menunjukkan kebangkitan Yesus sebagai penggenapan akan kitab suci itu. Paulus mengajak para merujuk pada Mazmur 16 sebagai bukti dengan kehidupan zaman Daud sebagai salah satu orang yang kudus. Tetapi fokus utamanya ialah tetap merujuk kepada Yesus Kristus walaupun melalui pelambangan diri Daud. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita hari ini dikatakan bahwa sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ungkapan ini merupakan sesuatu ungkapan yang menempatkan kemuliaan Bapanya di dalam diri Yesus sebagai tujuan dalam segala sesuatu, baik melalui penderitaan yang akan berakhir dan membawa kehormatan di dalam kehidupannya. Hal ini jugalah yang diajak kepada kita, yang dipakai oleh firman Allah pagi hari ini, bagaimana agar kita juga mau dan bersedia untuk menyaksikan Yesus Kristus sebagai sosok satu-satunya yang dapat melepaskan kita, yang mampu mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu firman itu telah kita baca melalui firman Allah di dalam Alkitab agar kita mengerti bahwa Ia atau Yesus merupakan Mesias yang dikirimkan atau yang dinubuatkan oleh Allah untuk dipakai sebagai pelepas orang-orang Kristen, membebaskan kita dari dosa yang mencekam dan
Bila kita lihat berbagai penafsiran, berbagai terjemahan juga dalam firman Allah diterjemahkan agar kita bisa mengerti, membaca, dan memahaminya, dan tujuannya agar kita terakhir bisa menyaksikannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan itulah yang diharapkan oleh Petrus melalui renungan kita pagi hari ini, untuk memberikan keterangan kepada kita bahwa kita tidak dapat menyangkal, atau bangsa manapun tidak dapat menyangkal mereka tidak mengenal Yesus atau Allah. Oleh karena itu Petrus memakai dari zaman kehidupan Daud hingga kepada masa kita saat ini, bahwasannya nubuat itu telah dinyatakan dan itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Maka kita harus mengakui Dia sebagai satu-satunya sosok yang Allah kirimkan untuk membebaskan kita dari cengkaman dosa. Karena tentu semua orang mengenal sosok Daud yang telah memimpin bangsa Israel, dan berdasarkan dari kesaksian Daud itulah Petrus kembali mengulangi kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian, agar setiap orang, baik mulai dari zaman Daud hingga kita masa kini, mampu untuk menerima dan juga mampu untuk menyaksikan kebangkitan Yesus tersebut, agar kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang ikut serta dalam membebaskan manusia dari dosa. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena fokus dan tujuan Yesus melakukan segala sesuatunya itu ialah untuk kemuliaan Bapanya semata. Dan kita lihat karena Ia berdiri di sebelah kananku. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keyakinan akan hadirat Allah dan kuasa Allah, kuasa Bapa menyertai Dia. Dia yang dimaksud di sini ialah Yesus, yang mampu untuk membimbing dan menopang Yesus atau melepaskan diri dari pekerjaan, sekalipun itu kendati dengan kesusahan yang harus Yesus jalani. Dan inilah sebuah bukti butir kovenan dari penebusan itu. Maka kita harus ingat, jika Allah berada di pihak kita, maka tentulah kita tidak akan goyah. Jika Allah ada di sebelah kita, kita tidak akan goyah. Oleh karena itu di akhir nats ini dikatakan, aku tidak akan goyah, karena Allah yang akan membimbing, karena Allah yang akan menopang, sebagaimana Yesus juga mengalami hal yang serupa. Maka dari itu kita diajak agar mau dan bersedia untuk menyaksikan kebangkitan Yesus itu, untuk mempercayai Yesus adalah satu-satunya penebus yang membebaskan kita dari cengkaman dosa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudari yang terkasih, jangan pernah ragu untuk mengakui kehadiran Yesus. Jangan pernah ragu untuk mengakui pribadi Yesus sebagai satu-satunya yang Allah pakai untuk menjadi sosok yang membebaskan kita. Karena untuk itulah Allah menggenapi segala sesuatu yang diucapkannya melalui firman Allah di perjanjian lama sebelumnya. Sebab itu ingatlah bahwa Ia berdiri di sebelah kananku. Allah Bapa senantiasa berada di sekitar kita, berada di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan untuk goyah, tidak ada alasan untuk ragu dalam mengakui sosok Yesus Kristus sebagai penebus. Karena itu saksikanlah Yesus di dalam kehidupanmu sebagai sosok yang telah melepaskan kita dari dosa, karena Dia akan membimbing dan menopang saudari-saudara dalam melakukan
setiap pekerjaan yang seturut dengan kehendak Allah. Ingat, jika Allah ada di sebelah kita, maka kita tidak akan goyah. Tidakkan dan saksikanlah, maka Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.